Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Di video kali ini kita akan obrolin Al-Quran Surat An-Nas yang telah dibacakan oleh Kiki Saputri di acara prosesi pengajian dan siraman beliau. Sahabat Al-Quran, beberapa hari yang lalu Kiki Saputri dan suaminya telah melaksanakan akad nikah. Namun sebelumnya ada video yang kemudian saya soroti, yaitu prosesi pengajian dan siraman, yang mana Kiki Saputri secara pribadi mengaji dalam acara tersebut. Dan surat yang dibaca adalah surat An-Nas. Mari kita simak videonya terlebih dahulu, nanti kita akan belajar bersama-sama bacaan surat An-Nas yang benar. Masuk, tapi aku nggak tahu, aku harus ngapain di dalam, ngapain sih? Alifia sini dulu. Kita ngapain sih di dalam? Kita bakal nanti yang mau lihat Kak Kiki baca Quran. Masya Allah. Juz 30. Saksiin di YouTube ya. Oh, Masya Allah. Kita lihat jadi ustazah sehari. Jadi kori, tapi korinya bukan Queen of Roasting Indonesia. Ini korinya kori beneran nih, meskipun baca surat pendek doang ya. Nanti ustaznya jangan di roasting ya Kak. Sebelum masuk acara prosesi, sudah diumumkan bahwa Kiki akan membaca Al-Quran Juz 30. Namun belum diketahui surat apa yang akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu tadi bacaan surat An-Nas yang dibacakan oleh Kiki Saputri. Baik, kita ulang lagi dan kita bahas per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari bismillahnya kita belajar bersama-sama. Ketika membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, hati-hati bacaan mad tabi'inya terlalu panjang. Ya, ini rata-rata kebanyakan sampai sekarang pun ya banyak yang belum kemudian menyadari bahwa bacaan mad tabi'inya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la kemudian ma itu tidak boleh terlalu panjang. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu panjang ya. Jadi cukup satu ketukan, satu tekanan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Kita lanjutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika membaca surat An-Nas, yang paling dominan adalah ada nun tasydid di sana. Nun tasydid ya, itu diulang di semua ayat. Dalam ayat ini surat An-Nas ayat yang pertama ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ketika bertemu nun tasydid, maka baca dengung dengan cara menahannya dua ketukan lalu lepas di ketukan yang ketiga. Qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas, birabbin nas. Jadi seperti itu. Jadi bacaannya sudah bagus, panjang pendeknya sudah bagus, tinggal dengungnya. Ini maaf ya Mbak Kiki ya kalau misalkan saya bisa dibilang merosting bacaannya Mbak Kiki Saputri ya. Tapi sebenarnya kita tidak merosting, tapi belajar, justru belajar dari bacaannya Mbak Kiki Saputri. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Malikin nas. Nah, baik sahabat Al-Qur'an, di sini ada yang kemudian kita harus berhati-hati. Ya, ayat yang kedua, Malikin nas. Ada kata maliki dalam video tersebut dibaca panjang mimnya, dan ini tidak boleh ya, karena ketika dibaca panjang ini artinya sama dengan birabbin nas. Birabbin nas ini adalah Tuhannya manusia.
maka ketika dibaca malikin nas, ya, ini juga sama artinya. Tetapi jika dibaca malikin nas, ini artinya berbeda. Jadi seperti itu. Kalau di surat An-Nas ini tidak boleh dibaca malikin nas, tapi harus pendek mimnya, malikin nas. Kemudian nunnya dengung, ya, sama seperti ayat sebelumnya. Ketuk 2 kali, 3 lepas. Kita lanjutkan. Ilahin nas. Baik, ilahin nas. Ini lanya terlalu panjang, sama seperti bismillahirrahmanirrahim. Ilahin. Nah, ini terlalu panjang. Cukup satu tekanan, satu ayunan. Ilahin nas. Nunnya dengung, sama seperti itu, ya. Baik, ada yang ketinggalan, ya. Di akhir-akhir itu bacanya harus panjang. Itu namanya mad arid li sukun. Jadi ketika mad bertemu sukun arid, ya. Sukun arid itu lawannya sukun asli. Ya, sukun asli itu ketika huruf tersebut memiliki tanda sukun yang sudah tertulis sukun di situ. Ya, tetapi kalau sukun arid, ya, sukun arid itu terjadi ketika huruf tersebut menjadi sukun karena berhenti. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Akan tetapi yang paling masyhur dibaca 4 harokat. Dan ketika kita mulai membaca di awal itu dibaca 2 harokat, misalnya qul a'udzu birabbin nas, nah, itu 2, maka seterusnya juga 2. Tetapi kalau di awal 4, ya, seterusnya 4 terus, tidak boleh ganti-ganti. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini 4 harokat dan seterusnya 4. Malikin nas, ya. Ilahin nas. Nah, ini 4. Baik, kita teruskan. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini sudah bagus, ya, Mbak Kiki. Bacaannya ada dengung, di situ ada nun ketemu dengan shin, ini namanya ikhfa hakiki. Cara membacanya disamarkan dan sambil didengungkan. Min syarr, 2 ketukan, 3 lepas, sama, ya. Jadi sudah ada dengungnya, sudah bagus itu. Min syarril waswasil khannas. Jadi seperti itu. Jadi bacanya ada dengung, kemudian khannas dengung lagi, kemudian nanya dibaca 4 harokat. Kita lanjutkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, dzalnya hati-hati, ya, sahabat Al-Quran, jangan sampai kemudian tertukar dengan dal alladzi, gitu, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Ada nun dengung juga, nun tasydid didengungkan, kemudian nas, ya, diulang-ulang berkali-kali di surat An-Nas ini. Dan di huruf dal ini, ya, menjadi catatan sahabat Al-Quran, ya, perlu diperhatikan bahwa ketika awal-awal belajar pasti, ya, pasti kita akan terkendala oleh yang namanya logat daerahnya masing-masing, ya. Kalau saya dulu boleh bercerita mengajar orang Aceh, ya, itu saya membenarkan huruf ro yang mana mereka membacanya adalah ra, ya. Semua dibaca ra, kho dibaca kha, so, ya, jadi semuanya dibaca a semua. Nah, ini seiring berjalannya waktu, ya, kemudian bisa, ya. Kemudian beralih ke mungkin daerah Jawa Barat, ya, di sana huruf fa, ya, baca pa, ya. Dulu saya
mengajar di daerah Bekasi, semuanya rata-rata orang Jawa Barat. Fa-nya itu masih dibaca pa. Ya. Seiring berjalannya waktu, saya benarkan makhrajnya bahwa kemudian fa itu harus menggunakan gigi juga, ya, bukan menggunakan bibir dua-duanya seperti ba, ya, tapi seiring berjalannya waktu, ya bisa benar. Dan banyak sekali contoh yang kemudian pasti di saat awal-awal belajar kita terkendala oleh yang namanya logat. Tapi semuanya itu bisa dibenarkan, bisa. Dan semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Termasuk huruf dal ini. Ya, huruf dal ini rata-rata di daerah Jawa Barat seperti itu, seperti ngomong bahasa Indonesia juga gitu ya. Da, sudu. Nah, ujung lidahnya ini karena masih menempel di langit-langit. Jadi masih nempel di langit-langit bagian depan. Seperti huruf la, ro, da. Nah, tempelannya sama. Jadi kalau ujung lidahnya kemudian diturunkan lagi ke pangkal gigi seri atas, ya, garis antara gigi seri atas dengan gusi itu akan benar bacanya nanti. Du, da, di, du. Bukan du. Bukan di langit-langit, tetapi ada di pangkal gigi seri atas. Ya, tempelkan di garis antara gigi dengan gusi seperti itu. Kalau visualnya seperti ini. Nah seperti itu visualnya. Kalau misalkan danya kok masih sulit, ya bayangkan atau ucapkan terlebih dahulu huruf ta. Karena huruf ta dengan huruf da, ya, itu sama makhrajnya dengan huruf ta juga. Kata guru kami, ya, Gustoni itu, ya, kalau huruf ta itu ditutul, kalau huruf da itu didodol, ya. Nah, itu gampangnya seperti itu kalau bahasa Jawanya. Ya, ditutul dan didodol, ya sama, ya. Akan tetapi kalau yang huruf dalnya tadi itu masih di langit-langit, maka bayangkan terlebih dahulu, berhenti dulu di huruf ta yang disukunkan, at, ya, berhenti, at, terus tekanannya tambah lagi lidahnya ke gigi itu, ya, sehingga bunyinya berubah menjadi dal. Ad-da, ya, ad-da. Nah, seperti itu. Ad, kalau tekanannya tetap, ya, akan terjadi ta, at-ta, at-ta, at-ta. Tetapi kalau ditambah lagi penekanannya, adda. Nah, ini perbedaan antara ta dan da. Baik, itu dari sudurin nas, ya. Kita lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Baik, minal jinnati wan nas. Ada dua nun tasydid di sana. Minal jinnati wan nas. Baik sahabat Al-Quran, kesimpulannya di surat An-Nas ini, yang pertama adalah di semua ayat di surat An-Nas itu sudah pasti ada yang namanya bacaan gunnah. Dalam hal ini adalah nun tasydid. Gunnah itu adalah nun tasydid dan mim tasydid yang dibaca mendengung. Dalam surat An-Nas ini hanya ada nun tasydid saja. Ya, di semuanya dibaca dengung, diketuk 2 kali, ya, ketukan ketiga lepas. Kemudian yang kedua tadi kesimpulannya adalah malikin nas, ini tidak boleh dibaca malikin nas, tidak boleh dipanjangkan mimnya, ya, karena terjadi pengulangan makna birobbin nas. Setelah itu malikin nas, ya, maknanya sama, ya, maka harus malikin nas. Kalau malikin nas ini maknanya berbeda dengan birobbin nas, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada min syarril tadi, ya, min syarril, ada nun mati bertemu dengan shin, yang mana ini adalah hukum ikhfa hakiki, yang dibaca samar mendengung 2 ketukan 3 lepas. Min syar, min syar, min syar, ya.
Berikutnya di semua ayat ini diakhiri dengan bacaan mad arid lisukun. Jadi semuanya dibaca 4 harokat atau 4 ketukan ya. Ketukan keempat lepas. Baik sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita tadi sudah belajar membaca surat An-Nas dari bacaannya Mbak Kiki Saputri. Dan itu tadi adalah bukan roasting bacaannya Mbak Kiki ya. Kita belajar bersama, sekali lagi kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.